Selamat malam, ini teman-teman Cafe A belum ada yang hadir. Saya akan coba hubungin lagi supaya teman-teman segera hadir di kelas. Ini saya sudah hubungi, kita tinggal tunggu teman-teman untuk enter kelas. Oke. Oh, ini Mbak Siti Mariam sudah masuk kelas. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Siti. Bisa dengar suara saya Mbak? Ini mikrofonnya saya matikan ya. Oke, saya coba. Oke, karena ini saya coba nyalakan sebentar mikrofonnya untuk mengecek Mbak Siti. Oh, Waalaikumsalam Mbak. Bisa dengar suara saya Mbak? Oh, bisa ya. Gimana Mbak kabarnya? Sehat? Oh, kenapa Mbak? Tuh kan sakit nggak bilang-bilang, nggak ngasih kabar. Sakit apa Mbak? Ya nggak bisa dengar kan, setidaknya bisa doain Mbak. Walah. Tapi sekarang sudah ini ya, sudah sehat ya? Oke. Eh, ini suara gimana Mbak? Suaranya putus-putus? Suaranya hilang Mbak. Coba saya lockout sebentar ya. Oke, sambil nunggu loadingan. Ini lagi loading, kita tunggu dulu.
masih loading, kita tunggu sebentar. Oke. Halo, Mbak Siti bisa dengar suara saya? Halo Mbak Siti? Gantian suara Mbak Siti, nggak ada feedbacknya di sini. Oh, nggak ada ya Mbak? Oh, ini udah mulai ada suaranya. Loh, nggak ada lagi. Iya Mbak, sinyal saya. Oh, ini berubah. Nggak ada suaranya Mbak. Coba saya coba logout lagi ya. Ini saya coba logout dan masuk lagi karena suaranya nggak ada. Coba, semoga saja kali ini suaranya bisa. Oh, halo Mbak, sudah ada suaranya ya? Halo Mbak Mariam? Ada ya. Oke, kalau gitu ini karena matematika biasanya perlu waktu lama. Saya langsung start aja ya Mbak ya. Hari ini baru Mbak Mariam yang baru datang. Biar nanti teman-temannya ini, biar nggak ini, saya matikan mikrofonnya, nggak apa-apa ya Mbak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini hari Senin tanggal 16 Januari 2012. Saya akan mengajak teman-teman belajar bersama untuk mata pelajaran matematika. Melanjutkan bab kemarin tentang pecahan. Kemarin kita sudah belajar seperti apa pecahan, seperti menentukan pecahan sejenis, menyamakan penyebut dan lain-lain. Nah, hari ini saya akan melanjutkan ya. Sebelum saya lanjutkan materi tentang pecahan, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga nanti proses belajar mengajar kita diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih banyak. Oke, saya langsung aja masuk ke dalam materi ya. Oh, minggu kemarin Mbak Siti masuk nggak Mbak? Yang pecahan untuk menentukan pecahan sejenis, menyamakan penyebut, sama mengurutkan bilangan pecahan. Oh, nggak masuk ya? Nanti itu ya Mbak ya. Saya sambil ulas sebentar kalau gitu. Biar nanti, soalnya kalau langsung masuk ke situ takutnya Mbak Sitinya nanti sedikit kurang ini. Oke. Yang pertama itu menentukan pecahan sejenis ya. Contohnya seperti ini, saya ada 4 lingkaran. Yang pertama, lingkaran ini dibagi 2 ya. Ini 1, ini 2. Nah, dilihat yang diarsir ada 1 bagian. Makanya dibacanya dia 1/2. Nah, yang ini dibagi menjadi 4 bagian ya. 1, 2, 3, 4. Tetapi yang diarsir 2 bagian. Nah, jadinya 2/4. Nah, 1/2 atau setengah, 2/4, 4/8, dan 8/16 ini merupakan pecahan sejenis. Bagaimana menentukan pecahan sejenis? Nah, di sini contohnya, tentukan pecahan sejenis dari 3/7. Nah, jadi yang pertama itu 3/7 ini ya, 3/7 ya. Ini 3 dari ini. Nah, ini dikalikan, kalau ini pembilang, yang atas ini namanya pembilang, dikali 2, berarti penyebutnya juga dikali 2. Hasilnya 6/14. Begitu juga ini 3/7. Penyebut dan pembilangnya sama-sama dikali 3 ya.
9 per 21 hasilnya, dan juga dikalikan 4 hasilnya ini. Jadi pecahan yang sejenis dari 3 per 7 adalah 6 per 14, 9 per 21, 12 per 28. Nah, sebagai contoh, jenis dari 3 per 2, seandainya seperti itu. Oh, ini ada Mbak Aska sama Dek Naila masuk. Oke, selamat malam Mbak Aska, Mbak Naila. Ini saya sedang mereview materi kemarin ya, karena kemarin Mbak Siti kan tidak masuk, jadi saya ingin masuk ke materi baru, takutnya nanti Mbak Siti kebingungan, jadi saya review sebentar. Nah, jadi Mbak Aska dan Mbak Aska dan Dek Naila bisa menyesuaikan ya. Nah, 3 per 2 ini untuk mencari pecahan sejenisnya, pertama ini 3, ini 2. Kalau pembilang yang atas ini dikalikan 2, berarti penyebutnya juga dikali 2. Tidak boleh yang atas dikali 3, yang bawah dikali 2, tidak boleh. Kalau yang atas 2, yang bawah juga 2, berarti hasilnya adalah 6 per 4. Terus 3 per 2 juga ya. Nah, sekarang pembilangnya dikali 3, penyebutnya juga dikali 3. Hasilnya adalah 3 kali 3 itu 9, 2 kali 3 adalah 6. Nah, dari sini jadi bilangan yang sejenis dari 3 per 2 adalah 6 per 4, 9 per 6. Ini juga bisa diteruskan semuanya dikali 4 bisa. Nah, tinggal mau dicari berapa banyak pecahan yang sejenisnya. Oke. Nah, itu untuk pecahan yang sejenis caranya tadi ya. Nah, sekarang menyederhanakan pecahan. Dalam menyederhanakan pecahan, ini bukan 18 ya, 9 ya. Sama dengan ini mencari sejenis, tapi cuman kalau pecahan sejenis itu dikalikan juga bisa dibagi. Kalau menyederhanakan itu hanya dibagi. Contohnya ini ada 9 per 8. Di sini kita bisa lihat. Jadi kalau cari satu bilangan yang bisa membagi pembilang dan juga penyebut bilangan yang sama. Contohnya 9 per 18 ini kita ambil 9 ya. Jadi kalau yang pembilangnya ini dibagi 9, berarti otomatis penyebutnya juga harus dibagi 9, hasilnya setengah. Contoh lagi seperti 12 per 15 ya. Nah, 12, 15. Jadi kita harus mencari bilangan berapa yang bisa membagi 12 dan juga bisa membagi 15 ya, bilangannya yang sama. Nah, kita coba ambil 2, seandainya 2. Nah, 12 dibagi 2 itu 6, bisa. Nah, 15 dibagi 2 hasilnya koma, tidak bisa. Jadi coba kita pakai adalah 3. Kita coba pakai 3. Dan 15 dibagi 3 juga. Ini bagi ya, maaf saya salah. Saya bagi. Nah, 12 bagi 3 itu 4. 15 bagi 3 itu 5. Ini adalah bentuk sederhana dari 12 per 15. Oke. Itu untuk yang menyederhanakan. Dan untuk mengurutkan ya, dilihat penyebutnya yang bagian bawah ini. Kalau ini sudah sama
ya. Kalau sudah sama semua, berarti kita tinggal mengurutkan ini dari yang terkecil. Di sini dicari, berarti paling kecil adalah 1/8, 2/8, terus 3/8, 4/8. Jadi yang perlu dilihat adalah penyebutnya ini. Kalau sudah sama tinggal mengurutkan yang bagian atas ini, pembilangnya. Oh, ini ada Mas Ri masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Mas Ri. Oh, gambarnya tidak ada. Coba saya loadingkan lagi. Ditunggu sebentar ya Mas Ri, biasanya masih loading itu. Bagaimana jika penyebutnya tidak sama? Nah, seperti ini. Ada 4, ada 6, ada 2. Nah, jadi cari perkalian yang bisa didapatkan dari perkalian 4, perkalian 6, dan perkalian 2. Di sini yang bisa itu adalah 12 ya. 12. Jadi 4 bisa 12 itu dikali 3. Maka pembilang 3 ini dikali 3 juga, 9/12. Nah, 6 bisa menjadi 12 itu dikali 2. Jadi otomatis pembilangnya juga dikali 2. Hasilnya 10/12. Begitu juga untuk setengah. 2-nya ini untuk menjadi 12 itu dikali 6 ya. Jadi satunya juga dikali 6. Hasilnya 6/12. Kita sudah dapat 9, 10, dan 6. Kita tinggal ngurutkan dari yang kecil sampai terbesar. Jadinya ini 6/12 itu sama dengan setengah. Berarti yang paling kecil adalah setengah. 9/12 itu sama dengan 3/4. Berarti nomor 2 adalah 3/4. Terus 10/12 itu sama dengan 5/6. Berarti yang paling terbesar adalah 5/6. Seperti itu. Nah, itu untuk ulasan materi kita yang kemarin. Untuk Mas Ri, bagaimana gambarnya, masih tidak kelihatan Mas? Oh, sudah ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, hari ini kita akan belajar untuk mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk desimal, ya. Bentuk desimal ini biasanya ditandai dengan adanya tanda koma, ya. Bilangan desimal itu ada tanda komanya. Nah, bilangan pecahan dalam penyebut kelipatan 10 dapat ditulis dengan desimal. Penulisan bilangan dengan menggunakan bilangan dasar 10 disebut sistem desimal. Di sini kita bisa lihat ada 1/10. Jadi penyebutnya ini 10 ya. Jadi kita bisa menuliskan dengan desimal. Jadi dilihat di sini 1/10. Pembilangnya itu adalah 1. Nah, 10 ya, 10 kita lihat di situ nolnya ada 1. Jadi kita hitung dari sini. Komanya dari sini. Nah, kalau 1 berarti dia pindah ke sini. Saya ganti dengan beda warna biar tidak bingung. Ini angka 1. Nah, karena 1 dia meloncat. Kan dari belakang ini 1. Nah, komanya di sini. Jadi di sini 0,1. Begitu juga dengan 5/10. Ini 5 ya. Dia melompat. Karena 10 nolnya itu cuma 1 ya. Dari belakang sini dia lompat ke sini 1. Jadi 0. Bagaimana kalau 100 penyebutnya sama? Berarti 5 ya. Dia dari belakang sini. Ini 1. Terus otomatis di sini ada 0 lagi. Nah,
Ini kan baru 1. Nolnya kalau 100 nolnya 2 ya teman-teman ya. Nolnya 2, berarti ini kan baru lompat 1, berarti dia lompat lagi 2. Nah, otomatis komanya ada di sini. Di sini koma. Nah, terus karena komanya ada di sini berarti ada 0 lagi. Jadinya 0,05. Nolnya 2. 1, 2. Nah, 1000. 1000 itu nolnya 3. Nah, ini ada 68. 68 ya. Nih. Jadi nolnya 3. Dimulainya dari sini, dari belakang ya, teman-teman ya. 1, 2. Otomatis kalau 2 di sini ada 0 dan 3. 1, 2, 3. Berarti otomatis komanya ada di depannya ini. Nah, ini ada 0 lagi. Berarti 0,068. Sampai sini ada yang masih bingung tentang mengubah pecahan menjadi desimal untuk penyebutnya kelipatan 10? Ada yang ditanyakan atau ada yang masih bingung buat teman-teman semua? Gimana Mbak Maryam, Mbak Aska, Dinaila dan Masri? Ada yang dinanyakan untuk mengubah pecahan menjadi desimal? Tidak ada? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, itu kalau seandainya penyebutnya sudah berupa kelipatan 10. Bagaimana kalau penyebutnya itu belum kelipatan 10? Contohnya ini ada 3/5. Penyebutnya belum kelipatan 10. Nah, hal yang bisa dilakukan pertama kali yaitu mengubah penyebutnya menjadi kelipatan 10. Ya, 3/5. Nah, 5-nya ini kan belum kelipatan 10. Jadi kali ini 3/5. Jadi kita harus mencari 5 dikali berapa bisa ketemunya itu 10. Nah, seperti diketahui itu adalah 5 dikali 2. Kalau penyebutnya dikali 2 ya, otomatis pembilangnya juga dikali 2. Kan sudah diketahui ini hasilnya adalah 10. Jadi otomatis 3 kali 2 itu hasilnya adalah 6. Jadi 6/10. Sudah diketahui 6. Ini 10, nolnya 1, berarti tinggal 1. Nah, koma 0. Berarti hasilnya adalah 0,6. Kan cuman dari sini dia loncat 1. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau mengubah pecahan, mengubah desimal, ini seharusnya enggak dari pecahan ya, mengubah desimal menjadi pecahan biasa, pecahan desimal ini ya. Ya, ini contohnya adalah 0,25. Bisa dilihat di sini 0,25. 0,25 itu sama dengan ini ya, kan 0,25. Nah, kalau dari pecahan menjadi desimal, dia kan untuk menaruh ini komanya kan maju ke depan ke sini ya. Tapi kalau desimal menjadi pecahan itu arah komanya dari depan ke belakang. Jadi kita tinggal hitung ini kan dari sini ya. Ini kita hitung 1, 2. Berarti dia geser 2 lompatan. 2 lompatan itu nolnya otomatis 2 ya, artinya berarti nolnya 2 itu
100. Nah, ini kan sudah lompat, berarti ini 25. Jadi, secara ini kalau dibikin pecahan itu 25/100. Nah, setelah ketemu 25/100, kita sederhanakan. Cari bilangan yang bisa membagi 25 dan juga bisa membagi 100 ya. Di sini langsung yaitu 25 ya yang bisa membagi. Pembilangnya 25 dibagi 25 hasilnya 1. 100 ini juga dibagi sama ya. Nih, harus sama pembilang dan penyebut. Kalau mau mengalihkan atau membagi itu harus dikalikan dan dibagi dengan angka yang sama. 100 dibagi 100 dibagi 25 hasilnya 4. Jadi bentuk sederhananya adalah 1/4. Oke. Nah, ini ada latihan. Nah, ini saya coba kerjakan nomor 1 ya. 2/5. Oke, saya buka whiteboard baru. 2/5. Ini dijadikan pecahan desimal. Nah, tadi yang perlu kita lakukan ya, itu mengubah penyebut yang di bawah penyebut itu menjadi kelipatan 10. Oke, 10. Jadi ini menuju 10 itu dikali 2. Kalau di penyebutnya ini dikali 2, otomatis pembilangnya juga harus dikali 2. Berarti 2 dikali 2 adalah 4. Nah, sudah diketahui 4. 4/10 ya. Ini lompat 10 itu nolnya 1. Nolnya 1 ya. Nolnya 1 berarti dia lompat 1 kali. 1 ya, 1 berarti otomatis kalau satunya di situ berarti komanya di sini ya. 1 lompatnya ke sini berarti 0,4. Oke. Berarti hasil pecahan desimal 2/5 adalah 0,4. Oke. Oke, teman-teman. Masih ada yang dibingungkan? Nah, kalau seandainya sekarang bilangannya contohnya seperti 8. 8 ini kan tidak bisa dirubah menjadi 10, 100, 1000. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Teman-teman bisa mengerjakannya dengan cara menggunakan pembagian bersusun. Tadi 1/8 ya, diubah menjadi desimal. Jadi bisa saja teman-teman menggunakan pembagian 8. Berarti 1 dibagi 8. Ya, ini namanya pembagian bersusun. 1 ya, 1 dibagi 8 itu tidak bisa, maka di sini dikasih 0. 0. Nah, di sini ditambahkan 0. Tuh. Nah, sudah. Dan di sini dikasih desimal. 10 dibagi 8. Ntar saya cek. Oh, ini Mbak Enci masuk. Selamat datang Mbak, selamat malam Mbak Enci. Ini mikrofonnya saya matikan. Ini ya Mbak ya, menyesuaikan ya nanti ketertinggalannya ya. Karena 1, saya ulangi, 1 dibagi 8 itu tidak bisa, maka di sini di atas kita tulis 0 ya. Sudah kita tulis 0. Kemudian kan masih 1 tidak bisa, kita tambahkan 0 jadinya 10. Nah, terus kita tambahkan desimal di sini. Selamat malam Mbak. Nah, sekarang jadinya adalah 10 dibagi 8. Kita cari
ya. 8 kali 1. Oke Mbak, 8 kali 2. Ini 8, ini 16. 8 kali 3, 24. Ya, kita pakai 24 dulu. Nah, cari perkalian 8, ya, perkalian 8. Ini perkalian 8 yang hasilnya mendekati 10, tapi tidak boleh lebih dari 10. Oke, kita pakai 8 ya. 8 ini mendekati 10. Oke. Nah, 16. 16 ini lebih dari 10, berarti dia tidak bisa dipakai. 24 juga otomatis tidak bisa dipakai. Nah, yang bisa 8. 8 itu dikali 1, berarti ini 1. Ya. 1. 1 dikali 8, ya, itu hasilnya 8. Kemudian dikurangi 10 dikurangi 8 itu 2. Nah, sekarang 2 dibagi 8 itu tidak bisa, jadi kita tambahkan 0. Kenapa di sini tidak pakai desimal lagi? Nah, kalau ditambahkan 0, setiap kita nambahkan 0, itu seharusnya di atas ada desimal lagi. Tapi kenapa kita tidak pakai desimal lagi? Karena tadi yang di sini kita sudah ada desimal. Jadi tidak perlu ditambahkan desimal lagi, koma lagi. Berarti 20, ya. 20 dibagi 8, cari yang mendekati di sini. Yang paling mendekati 20 tapi tidak lebih adalah 16. Berarti 2. Ya. 12 18 itu seharusnya 0,25 ya. Sebentar teman-teman ya. Saya cek kok saya pembagiannya 4 0,25. Kok 1 ya? 1/8 10 10 8 1. Ini saya kayaknya saling bagi. Sebentar. 1/8 0 ini dia caranya. Aduh, 0,25 bener. Kok saya pakai acara porokepit itu kok beda ya? 8 1/8 10 100 dibagi 8 25 0,25. Iya bener. Kok pakai porokepit ini nggak bisa ya teman-teman ya? Coba saya hapus dulu ya sebentar. Maaf ya teman-teman ya, saya hapus dulu. Hasilnya kok berbeda dengan cara ini. Oke. Kalau ini 1/8 1 dibagi 8 itu 0,25. Kalau di logikanya kok pembagian ini nggak bisa pakai cara apa ya? Sebentar ya teman-teman ya. Kita coba 7/8 7/8 0,075. 7/8 0. Ini 70. 0 ini kok hasilnya beda. 0,75. Ini kok saya tiba-tiba ngeblank. Kita coba yang lainnya. Ini 1/25 25. Kalau
kalau kita pakai ngerjakan yang 125 ya teman-teman ya. Ini caranya. Kalau ini tadi kan dipakai 100. Ke 25 kita pakai sini 100. Ya, 100. Berarti ini 1, ini 25. Ya, dikali ini kan bisa 100 dikali 4. Ini 4. Berarti 4/100 ini jelas ya 4, nolnya 2, kita lompat 1, 2, berarti 0,04 8. Kok berbeda? Sebentar, mungkin teman-teman bisa dibantu untuk dicarikan. Sebentar, saya ambil ini alat penghitung. Oh, ternyata saya cek ini teman-teman, kunci jawabannya ini kurang tepat ya. Ini berarti cara saya tadi sudah ini. Kita coba lagi yang 1/8 ya, kita ulangi yang 1/8. 1/8 itu sama dengan 1 dibagi 8 ya. 1 dibagi 8 ini tidak bisa ya, 0 ya, 0. Nah, kan masih tidak bisa, jadi kita tambahkan 0. Nah, kita tambahkan 0, kita kasih desimal di sini ya, kita kasih koma desimal. Nah, sekarang 8 dibagi 10, cari bilangan yang perkalian 8 hasilnya sama dengan 10 atau mendekati, tapi tidak boleh lebih. Tadi ya ada 8 kali 1 itu 8, 8 kali 2 itu 16, 8 kali 3 itu 24. Nah, 8 kali 3 24. Nah, berarti kita lihat hasilnya di sini, yang bagian belakang ini. Cari yang mendekati 10, tetapi tidak boleh lebih dari 10. 8 ini mendekati ya teman-teman ya. 16 ini lebih, jadi dia tidak bisa dipakai. Jadi ini tidak bisa dipakai. Jadi 8 itu dikalikan 1. Satunya kita tulis di sini. 1 kali 8 itu 8 ya, kita kurangi. 10 dikurangi 8 itu 20. Maaf, 2. Nah, 2 dibagi 8 itu tidak bisa, maka kita tambahkan 0 lagi. Setiap kita nambahkan 0 itu harus ada desimalnya. Kenapa? Tapi ini tidak dipakai desimal karena tadi kita sudah pakai desimal di sini. Ini sudah ada desimalnya. Jadi kita ketika menambahkan 0 ya, tidak perlu menambahkan koma lagi atau desimal lagi. Nah, sekarang cari perkalian 8 yang mendekati 20 ya, tapi tidak boleh lebih. 8, 16 dan 24. Mana yang paling mendekati? Kita coba 8, ini kurang ya, masih ada yang lebih dekat yaitu 16. Nah, 16. Nah, sekarang 24. Ini lebih dari 20. Jadi 24 ini tidak bisa dipakai, 8 juga tidak bisa dipakai. Yang mendekati adalah 16. 16 ini ya, itu adalah perkalian dari 8 dikali 2. 2-nya kita tulis di atas 2. Nah, 2 dikali 8 itu hasilnya adalah 16 ya. Kemudian kita kurangi lagi, 20 dikurangi 16 adalah 4. Nah, 4 dibagi 8 tidak bisa, kita tambahkan 0 lagi. 40 dibagi 8, kita cari perkalian 8 yang hasilnya 40 kali 4 ini adalah 32. 8 kali 5 hasilnya adalah 40. Jadi sudah jelas, yaitu di sini adalah 5.
sini 5 kali 8 itu 40. Nah, dikurangi, itu hasilnya adalah 0. Jadi hasil dari 1/8 desimalnya adalah 0,125. Jadi yang betul itu adalah 0,125. Ya, itu bagi penyebutnya yang tidak bisa dijadikan perkalian atau kelipatan 10. Ya, seperti 2, 5 ini kan bisa. 25 itu bisa, 20 bisa, 10 bisa, itu ya. Nah, 125 ini juga bisa dijadikan 1250 bisa. Nah, bagi tadi yang caranya itu kalau seandainya penyebutnya tidak bisa dijadikan kelipatan 10 seperti 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Nah, itu maka caranya seperti tadi. Contohnya ini kan 8 tidak bisa. Kita coba lagi yang 7/8 ya. Kita coba lagi. Caranya 7/8 sama. Nah, 7 dibagi 8 itu tidak bisa. Kita tulis dengan 0. Kemudian kita tambahkan 0 di sini. Karena kita menambahkan 0 di sini, maka kita harus menambahkan desimal di sini. Nah, kita cari perkalian 8 yang mendekati 70 itu berapa, teman-teman? Perkalian 8, tadi kita sudah punya perkalian sampai 5 yang mendekati 70. 8 kali 6 ya, itu 48. 8 kali 7 itu 56. 8 kali 8 itu 64. 8 kali 9 itu 70. Berapa, teman-teman? 72. 8 kali 10 itu adalah 80. Nah, sekarang kita akan mencari yang mendekati 70. Nah, di sini. Ini ya, yang mendekati 70. Ada 64, ada 72, ada ini ya. 70 ada di sini di antaranya. Nah, tadi syaratnya yang paling mendekati tetapi tidak boleh lebih. Berarti 72 ini sudah lebih dari 70, jadi tidak bisa dipakai. Otomatis yang bisa dipakai adalah 64. Berarti 64 itu hasil dari perkalian 8 kali 8. Berarti kita tulis 8 di sini. 8 kali 8 kita dikalikan. Nah, 8 kali 8 hasilnya adalah 64. Ya, kita kurangi. 70 dikurangi 64 hasilnya adalah 6. Nah, 6 dibagi 8 ini tidak bisa. Tadi ini sudah ada koma di sini, jadi kita tinggal tambahkan 0. Nah, 60. Kita cari 60 itu posisinya di perkalian 8. Sebentar saya ganti warnanya. Itu ada di antara 56 dan 64. Tidak boleh lebih, jadi 64 ini tidak dipakai, berarti yang kepakai adalah 56. 56 itu dikali 7. Berarti ini 7. 7 kali 8 itu adalah 56. Ya. Kita kurangi. 60 dikurangi 56 adalah 4. Ya. 4 dibagi 8 tidak bisa, kita tambahkan 0 jadi 40. Nah, kita cari di sini adakah yang hasilnya 40? Ada. Ini ya. Itu dikali 5. Jadi kita tulis 5 di sini. 5. Nah, ini 40. 40 dikurangi 40 hasilnya adalah 0. Berarti sudah selesai. Jadi hasil dari 7/8 adalah 0,875. Berarti ini kunci jawabannya salah. Yang tepat adalah 0,875. Oke, sampai
Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Oh, nggak ada ya Mbak? Oh, Mbak, nggak ada ya Denaila ya? Coba saya logout sebentar kalau gitu. Oke, ini baru loading, kita tunggu sebentar. Oke, sebentar ini loading. Oke. Halo Denaila, sekarang gimana Dek? Bisa dengar suaranya? Denaila bisa dengar suaranya? Halo Denaila, teman-teman bagaimana yang lainnya? Mbak Mariam, Mbak Aska, Mas Ri, Mbak Inci, bisa? Oh, udah bisa ya? Oke. Oh, ada ya. Untuk ini mengubah pecahan menjadi desimal, ada yang ditanyakan atau masih bingung? Untuk mengubah pecahan menjadi desimal, jadi kalau penyebut itu yang bawah ya, ini namanya desimal, ini ya, ini pecahan X per Y ya. Saya ibaratkan ini adalah pengibaratan, pengandaian. X ini namanya pembilang ya, ini namanya pembilang dan Y ini adalah penyebut. Saya singkat ya, penyebut ya, penyebut. Jadi kalau penyebutnya ini ya bisa dijadikan kelipatan 10 ya, bisa 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta dan seterusnya. Maka ubahlah penyebut ini menjadi kelipatan 10. Tetapi kalau tidak bisa seperti 8 ini ya, ini tidak bisa, caranya dengan pembagian bersusun seperti yang tadi saya jelaskan. Sampai sini ada yang ditanyakan atau kurang jelas untuk mengubah pecahan menjadi pecahan desimal? Ada teman-teman? Atau mungkin masih bingung? Oke, bisa ditulis di chat atau raise your hand sembari nunggu jawabannya. Saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas. Nah, kita lihat contohnya di sini ya. 2/5 dari 10. Jadi maksudnya di sini 2/5-nya dari 10 itu berapa? Nah, caranya itu 2/5 ini dikalikan 10. Nah, ini kita lihat 2/5 dikali 10 sama dengan 20/50. Kenapa Miss tidak seperti ini? 2/5 dikali 10 sama dengan 20 ya, 5-nya ini 50. Kenapa tidak seperti itu? Tidak,
seperti ini. Karena 10 ini sama saja kalau dijadikan pecahan itu 10/1. Ya, 10/1. Jadi, untuk mengalikannya, yang atas dikalikan dengan yang atas, yang bawah juga dikalikan yang bawah. Makanya hasilnya 22 dikali 10 jadinya 20. Nah, 5 ini dikalikan 1 jadinya 5. Oke. Tadi ya, kalau per itu sama dengan bagi, berarti 20/5 itu sama dengan 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 itu perkalian 5 kali berapa yang hasilnya 20? Yang mendekati adalah atau sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 2/5 dari 10 adalah 4. Jadi ibarat kita punya pensil 10, 2/5-nya itu berapa? Nah, 2/5-nya itu adalah 4 buah pensil, seperti itu. Nah, sekarang kita coba lagi untuk 5/8-nya dari 200 ya. Nah, yang ini kan sama saja 200/1. Jadi 5 dikalikan 200 sama dengan 1000. 8 dikalikan 1 sama dengan 8. Nah, ini sama dengan 1000 dibagi 8. Ya, 1000 dibagi 8 hasilnya adalah 125. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Untuk ini ada yang ditanyakan? Oke. Kalau gitu kita coba kerjakan ini ya. 2/5 dari 50. Ya. Tadi ya, ini sama dengan per 1. Jadi 2 yang dikalikan 5 itu adalah 100. 5 dikali 1 itu adalah 5. 100 dibagi 5 hasilnya berapa teman-teman? Bisa dibantu? 100 dibagi 25? Kok 100 dibagi 25? 100 dibagi 5 ada berapa teman-teman hasilnya? Bisa dibantu? Ayo, Mbak Maryam, Mbak Aska, Dinaila, Masri, Benci. 100 dibagi 5 berapa? 20. Oke, 20. Tepat sekali ya. Nah, sekarang boleh dicoba untuk mengerjakan nomor 7. Berapa hasilnya? Nomor 7. Hasil dari 2/3 dari 36. 2/3. Berapa hasilnya, bisa dibantu? Ada yang sudah ketemu nomor 7? Berapa hasilnya? Caranya sama. Ini sama dengan 1. Hasilnya berapa? 2/3 kali 36. Denaila 24. Bagaimana teman-teman yang lain? Berapa hasilnya? Oh, ini waktunya tinggal 5 menit. Oke. Nah, tepat ya Dinaila ya, hasilnya 24. Ini kan sama dengan 1/1. Nah, ini 2 dikali 36 itu hasilnya 72. Nah, 3-nya ini dikali 1 sama dengan 3. Jadi 72 dibagi 3 hasilnya 24. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan untuk ini kuantitas dari pecahan. Ya, ini ada soal cerita. Itu tadi kan soal langsung, ini ada soal cerita. Ali mempunyai tali panjangnya 10 meter. 2/5 tali dari tali itu diberikan ke adiknya. Berapa panjang tali yang diberikan ke adiknya? Berarti kita harus tahu 2/5 dari 10 meter itu berapa. Caranya 2/5 dikali 10.
Jadi ya, ini kalau dijabarkan caranya seperti tadi, 5, 2/5 kali 10. Ya. Ini kan sama dengan 1/1 ya. 2 kali 10, 20. 5 kali 1, 5. 20 dibagi 5 adalah hasilnya adalah 4 meter. Jadi 2/5 tali yang diberikan ke adiknya itu sama dengan 4 meter. Jadi tali yang diberikan ke adiknya adalah 4 meter. Seperti itu kalau dalam bentuk soal cerita. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Untuk materi kita hari ini tadi saya sudah sempat sedikit mengulas walaupun kilat ya tentang pecahan sejenis, menyederhanakan dan juga mengurutkan pecahan dari yang terkecil dan terbesar. Dan hari ini kita belajar itu tadi yang pertama mengubah pecahan menjadi desimal dan juga desimal menjadi pecahan ya, dan juga menentukan kuantitas atau jumlah dari pecahan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya tutup pertemuan hari ini karena waktu kita yang sudah selesai. Habis ini kelas kita ini akan dipakai untuk kelas KPB sepertinya. Nah, supaya tidak tabrakan, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga yang tadi kita pelajari bersama dapat bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman yang ingin meninggalkan kelas, saya persilahkan karena pembelajarannya sudah selesai. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh kita obrolkan. Ini masih ada waktu 1 menit. Kalau 1 menit kayaknya untuk membahas sesuatu tidak cukup waktunya. Nanti bisa ini saya boleh di lewat chat, nanti saya balas lewat inbox. Ini kok no respon. Oke teman-teman, ini waktunya sudah selesai. Sampai jumpa besok malam ya. Kita belajar untuk ilmu pengetahuan alam. Oke, see you next time. Bye bye.